Ziarah sepakat. Ulama madzhab 4 memperbolehkan ziarah atau disunahkan ziarah untuk laki-laki. Madzhab 4 semua. Ulama sepakat mengatakan bahwa ziarah untuk laki-laki hukumnya sunnah. Kalau nazar berarti hukumnya wajib. Itu sepakat. Yang jadi masalah kalau untuk perempuan gitu kan. Yang jadi masalah itu kalau untuk perempuan. Kalau untuk perempuan gimana? Kita berpatokan kepada la'anaz zawaratil kubur. Allah melaknat, Rasul melaknat orang atau tidak suka, tidak atau melarang perempuan untuk ziarah kubur. Ini dasar yang mengatakan sehingga terjadilah perbedaan pada ada hadis ini. Kemudian ada hadis yang mengatakan dari Siti Aisyah, yaitu ketika itu Siti Aisyah nanya ke Rasul, ya Rasul, ketika saya di kuburan saya harus bagaimana? Rasul nggak mengatakan jangan kamu ke kuburan, tapi Rasul mengatakan ini nih yang harus kamu ucapkan, assalamualaikum ya Atiyah dan seterusnya. Rasul ngomongnya seperti itu, tidak mengatakan hilang, berarti menunjukkan boleh perempuan untuk ziarah kubur. Kesimpulannya, perempuan ziarah kubur itu terbagi, terkadang boleh, ya tidak, terkadang bisa dihukumi boleh, terkadang bisa dihukumi makruh. Kalau kata Kiai Maksum, hukum perempuan ziarah itu ada dua, gitu kan? Kalau sini, kalau kata Kiai Ali Maksum, hukum perempuan ziarah itu ada dua. Ya, ini nih. Boleh atau makruh. Itu kan. Makruhnya makruh tanzih. Kalau ternyata ada hukum haram, ulama itu adalah faktor lain. Karena hakikat ziarahnya untuk perempuan itu boleh. Kalau ternyata ulama ada mengatakan bahwa ziarah itu terbagi 3 untuk perempuan, yang satunya adalah haram, itu karena ada faktor lain, bukan karena ziarah. Kalau kata Kiai Maksum, bisakah ziarah untuk perempuan haram? Bisa. Tapi sebetulnya bahasa bisakah perempuan ziarah dihukum haram? Bisa. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa dihukum haram. Kalau dalam proses gitu kan, pelaksanaan ziarahnya ngelakuin barang seperti meraung-raung, nangis wong lanangnya kayak wadon sumpah. Laki-lakinya kayak perempuan, lah itu kan haram juga. Ya tidak. Faktor lain yang menyebabkan ziarah hukumnya tidak harus bisa juga laki-laki. Jadi tergantung individunya. Dari kalau hukum asalnya itu untuk perempuan itu adalah ada boleh, ada karena sebetulnya posisi perempuan itu yang terbaik itu adalah di rumah ngurusin laki dan anak. Wis titik. Ya tidak. Lah sekarang udah. Kalian pernah ziarah nggak? Di kuburannya kayak wali-wali Songo itu. Pernah? Pernah nggak ada ngelihat ada orang ziarah ngangkat kuburan? Nisannya dipegang-pegang. Pernah tidak? Bagaimana hukumnya memegang nisan seperti itu, kuburan seperti itu ketika ziarah? Dengerin.
At-tamassuh bil kubur qala Imam Ahmad la ba'sa fihi. Mengusap-usap kuburan ketika ziarah, kata Imam Ahmad gak apa-apa. Nah, kalau kata Imam At-Tabari juga mengatakan tidak apa-apa, dan ini juga ulama dan orang soleh dulu seperti itu, sama seperti itu. Pegang. Udah sampai sini sudah paham? Yang selanjutnya, bolehkah kemudian mencium nisannya, makbaronya Wali Songo, sumpama itu ulama, ya, bolehkah? Kan gitu. Sekarang bukan megang tapi cium. Nah, takbilu darahil auliya makruh inda Ibnu Hajar wa mandubun inda Romli. Ini antara Ibnu Hajar dan Imam Romli berbeda pendapat. Kalau kata Ibnu Hajar hukumnya makruh, kalau kata Imam Romli hukumnya sunnah, nggak apa-apa. Udah paham sampai sini ya? Kemudian memeluk nisan, sampai seperti itu, memeluk nisan. Nah, kata Imam Nawawi juga harus memeluk nisan dan seterusnya itu masu wa takbilu. Wa qala yukrahu, makruh katanya. Illa in ghalabahu adabun wa halun, kecuali memang dalam rangka untuk menunjukkan penghormatan yang tinggi. Ini pernah terjadi soalnya. Bilal ketika ziarah ke makamnya Rasul itu memeluk makamnya Rasul sambil nangis. Anna Bilalan lamma zarul Mustafa ja'ala yabki, gitu kan? Wa yumazzihu wajhahu al-qabri syarif, kemudian tempelin wajahnya di kuburannya Rasulullah. Itu ada dasar berarti ya. Kenapa? Ini saya utarakan supaya kalian sekali lagi tidak kaget ketika melihat ada orang yang tinggalnya seperti ini. Tidak kaget, oh nggak apa-apa, itu biarin aja. Oh ya biarin, karena ada dasarnya. Mereka melakukan tindakan itu secara spontan tanpa pengetahuan, tapi kita melakukan tindakan itu bukan karena spontanitas, tapi karena pengetahuan yang kita miliki. Nah, ini pengetahuannya karena sudah tahu dasar dari kitab namanya As-Syamsul Munirah. Nah, sekarang takziah. Sebelum takziah ada lagi. Bagaimana hukumnya perempuan mengiringi jenazah sampai ke kuburan? Ya tidak, sampai ke mengiringi. Nuhiyan nisa an itba'il janazah wa huwa makruhun tadli. Makruh ini perempuan mendampingi jenazah mau disemayamkan, hukumnya makruh. Ini dari kitab Manhajus Sawi. Nah, perempuan ngiringi jenazah yang mau disemayamkan, hukumnya makruh. Sekarang kalau ternyata mayit itu mau disemayamkan, mau dikubur, mayitnya mau dikubur, maka sebelum dikubur kemudian
posisi kafan itu dibuka kan wajahnya. Kemudian kalau di sini biasanya nggak tahu di sini kemudian anak-anaknya itu nyium keningnya, semua nyium. Kemudian terutama yang tidak batal. Nah, hukumnya bagaimana? Mencium jenazah yang mau disemayamkan oleh keluarga dan seterusnya. Takbilu wajhil mayyit li ahlihi sunnatun. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya adalah mencium. Jadi kalau ada kakek kamu, nenek kamu meninggal atau uak dan seterusnya kan tidak batal uak bibi meninggal. Sebelum dia kamu cium tidak. Itu hukumnya adalah sunnah. Ini dari kitab Fathul Alam karya Imam Zakaria Al-Ansori seperti yang disampaikan oleh Imam Royani. Kata Imam Royani hukumnya sunnah, halaman 321. Itu boleh. Kenapa? Dalam kitab lainnya juga disebutkan bahwa sahabat tempat ketika Rasul meninggal itu nyiumin semua. Walaupun tidak ada hitungan saudara, tapi yang sama-sama laki-laki nggak masalah. Takriman li Rasulillah. Udah. Nah, itu. Jadi kalian bersikap, bertindak, berperilaku itu sesuai dengan dasar ada kita. Sekarang takziah ada yang lucu ini. Aduh, ulama ustad YouTube dan anak-anak baik mengtasrif takziah azza ya azzu ngomongnya itu azza yu'azzi takziatan. Takziah itu artinya melipur masalah. Asalnya itu adalah at-takziyatu matlubah. Takziah itu hukumnya dianjurkan. Wala tahtassu bil maut. Takziah itu dianjurkan tidak terbatas hanya kepada kematian, tidak. Takziah itu dianjurkan tidak hanya untuk kematian, tapi juga untuk musibah. Untuk naudzubillah, seumpama kebanjiran sampai dan seterusnya sehingga disambangi, ya kan? Itu namanya takziah. Batusannu likulli man hasala lahu wajdun ay huznun wa masaqqatun li ajli musibah. Nah, itu seperti itu. Fathul Alam juz 2. At-ta'ziyah maknanya itu adalah tasriyah, melipur. Al-amru bisabri, perintah untuk dari kita kepada orang yang terkena musibah untuk bersabar. Itu takziah. Udah? Kemudian sambil berdoa dan seterusnya. Tahsul takziah bil Qur'an dan suatu sanu ijabatu. Nah, sekarang takziah waktunya. Ada yang mengatakan bahwa permulaan dianjurkannya takziah wabtida'uha minal maut alal mutawat waqila minad dafn. Jadi ada yang mengatakan anjuran takziah itu setelah dapat informasi ada kematian. Ya tidak? Innalillahi gitu. Anita meninggal. Ada namanya Anita? Enggak ada kan? Oh ada.
Bukan kamu amoy. Kamu wanita apa amoy? Oh, ya udah, maaf. Nah, ketika mendapat informasi innalillah, kemudian takziah. Ada yang mengatakan seperti ini. Ada lagi yang mengatakan takziah itu mulai dianjurkan setelah dikubur. Dikubur jam 9 lah baru takziah. Tapi yang al-mu'tamad bahwa takziah itu mulai setelah kematian.